si ayam meureun 22-an. Ya. Mulai puncakna di dinya gitu. Mulai puncakna. obat, Nya ganja, biasa gali cobaan. kucing, Cobian. cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yogi di Soleh People TV. Gimana kabar kalian Soleh dan Soleh People? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian semua di luar sana dirahmati oleh Allah, diberi rezeki yang berlimpah, kesehatan yang sehat lah pokoknya mah. Ya, aduh pokoknya mah. Sekarang saya mau membawa narasumber yang gimana ya? Dia ketika berhijrah Allah langsung ijabah doanya. Tapi pas begitu apa yang diinginkannya terijabah, dia melendoy ke pengajiannya, jadi entet-entet, nggak komit seperti apa yang bicarakan dia ketika belum diijabah Allah doa keinginannya. Sekarang saya mau tanya-tanya dia dengan sadar biar video ini bisa memotivasi saya khusus pribadinya, umumnya untuk kalian, dan yang paling utama buat orang tersebut yang saya nanti bincang-bincang ini. Dia adalah seorang tukang kenek bus. Jadi dia ini ojol, alhamdulillah. Dia batikan juga tangannya, tubuhnya, tapi alhamdulillah Allah mudahkan dia untuk berhijrah dan kembali taat pada agamanya. Meskipun banyak godaan-godaan yang mungkin menerpanya, tapi dia sebisa mungkin untuk menghalau itu cobaan dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oke, nggak akan lama kita bincang-bincang Kang Rohman mas namanya Rohman. Woi, Bapak Rohman, soalnya Bapak. Bapak. Alhamdulillah Bapak siap di wawancara. Kali Bapak sadar ya Pak. Siapnya Pak. Komo aya istri Bapak. Kiraku. Siapa? Siap. Aya nama mangga Bapak perkenalkan diri Bapak teh saha gitu ka Soleh dan Soleh People teh. Nama, pekerjaan, aktivitas sehari-hari teh naon gitu selain sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wios campur bahasanya. Nya wios, rek Jawa oge teu naon Inggris naon. Baik, perkenalkan diri, nama saya Rohman. Aktivitas sehari-hari ojol. Oh, ojol Bapak. Oi, ojek Ojol. ojek lain opang. Alhamdulillah kesibukan sehari-harinya masih di jalanan gitu. Oh, jalanan. Woi, Bapak anak jalanan. Si Al. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Yang cek itu meren perkenalan. Nyai aktivitas Bapak selain ojek teh naon, jadi Bapak rumah tangga. Terus jadi seorang suami yang taat Al-Qur'an dan Sunnah itu tuh, dan melaksanakan rumah tangga apa yang Allah hendaki tuh. Menuju alhamdulillah. Tapi pertama mah goyang ya Bapak. Ya, pertama goyah. Goyah. Jadi beliau ini satu halako, satu majelis dengan saya di Atakorus. Jadi waktu pertama beliau hijrah, kata guru kita teh, tuliskan apa keinginan kita di kamar tidur atau di kaca, sambil berdoa dan ikhtiar. Dia tuh menuliskan pertama pengen punya motor, kedua pengen punya istri, rumah, dan lain-lain itu. Jadi yang pertama dijabah motor, alhamdulillah ngejos. Wah, tiap hari hampir tiap hari ya kita kajian. Tiap hari ngejos. Nah, oke, fine. Terus pas kedua istri. Jadi dia bertemu sama istrinya itu pelanggan ojeknya.
Ya alhamdulillah, mungkin Allah itu memberi jodoh tuh nggak rumit dan nggak sulit gitu. Dan Cuman aman. kitanya aja ya. Ya kan? Customer. Nah, customernya dia, jadi konsumen dia, jadi kalau si konsumen ceweknya teh sering gitu dianterin teh, terus dianya diajak, bukan diajak sih, ditawarin ya, teh mau jadi abudemen kan gitu, PP jadi abudemen hati sampai jannahnya, amin ya. Amin. Alhamdulillah dua minggunya bapak sebulannya kurang lebih perkenalan langsung merit. 2 minggu. Ya bapak, keren. Alhamdulillah, jadi lain naon, lain anu dituliskan di kaca gitu. Ya. Jadi bernazar. Ya najar. Nazar alhamdulillah gitu, anu di penta 2 kacapai. Terus anu kedua eta pas kacapai punya istri rada ngagaleo. Nah ngagaleon kewe tangan nyari tangannya. Siap. Iya we, bapak cik sebelum bapak berhijrah teh apa sih tindak laku perilaku bapak, kenakalan bapak ke dunia gelap teh? Kudu diceritakan. Ya nggak apa-apa, ini kan bukan kita menceritakan keburukan dengan membanggakannya, tapi kita menceritakan keburukan kita demi kebaikan orang-orang di luar sana, khususnya saya, biar tidak terjerumus ke situ. Kalau yang misalnya sedang terjerumus, ya kita angkatlah dengan video ini gitu. Oke bapak siap? Oke, siap. Ini bukan aib tapi pengalaman. Ya, Pengalaman hidupnya. ya betul. Bisa di sharing lah gitu. Pengalaman hidup sebelum hijrah. Ya, dari awal. Dari awal. Ya. Nah, dari awal lagi dilahirkan si mama. Nya abdi ge sarua lain di nu batu. Mama. Ya, terus Kemudian disusuannya. ya benar. Bener teh, diurus, tiga gede sekolah SD, termasuk TK sih. Waktu masuk TK, langsung ke SD, SD lah. sarua jeung batu. Masuk SD, SMP, SMA, tah di masa SMP dirinya mulai kenakalan. Oh ya. Jenis apa yang Anda Awal-awal pertama mah- coba? awal-awal mah Alkohol. rokok. Oh gelai. Rokok. Oh, biasa. rokok. SMP ngerokok lah. Ngerokok lah nakal. Serubutan kan? Nya sami jeung Serubutan. Ajis. Terus Serubutan ngerokok SMP kelas 1. Terusnya kelas 2 naik tingkat. naik. Entah ngendau gelap Pak. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Naik Bagus, tingkat, bagus. ngerokok, ngopi. Kopi rokok lah kayaknya. Masih Karena ada. tak ada rokok tanpa kopi, laras. hambar gitu ya. Hambar langsung aja. Tak apa. Gak apa, hilap deui Jis. Non ngopi terus non aktif non minum kemol kosong, Kopi. otak jadi aktif, pikiran non Hidup. hidup jadi aktif, pikiran jadi kreatif Nah, gitunya. nah. Komolo kosong. Ini di awal ngerokok terus ngopi, naik dia kelas 3. Di SMP. Di SMP, Ya. tadinya mulai bau. Anjir. Nah, Nah, bau nanti jadi bau sekolah aja. mabal. Aduh bapak, bau. Terus bikin mabal eta teh jadi kabawakeun. anu hal-hal negatif lainnya. Kubaturan diajak. Itu bener lah. Nyata bener teh naon kan itu jelema teh yang ngapal. Tak KBG jelema mah teh bener. Ngan diajar dek jadi bener. Diajak minum. Oh, minum. Awal mula teh kan. Intisarinya, Pak. Anu 5.000 segelas. Intisari araknya. Amer, ape zaman apenya, Pak. Nya topi miring. Zaman itu. Nya mulai itu bener gitu di sekolah oge. Sampai ke beranjak SMK didinya mulai coba-coba anu arah-arah. Anjing, anu dilarang ku hukum. Ku Nya da hukum, alkohol mah ya. tepat teuingnya dilieur padahal sumber masalah mah di nu alkohol. Terus Hukum ku agama oge dilarang. nya bener, Komar mudarat. Terus Nya mulai coba-coba lah sampai ke usia seberapa tahun ya? seberapa? Sampai lulus usia ayam meureun 22-an. Nya kan? Mulai puncaknya dirinya gitu. Mulai puncaknya. obat, Nya ganja, biasa kali cobaan. ucing, Cobian. semas. Sarang nangis, sarang Tikoti. kuda. Oh, cikir kuda. Oke. Cobian. Terus Usia 22 ini mah caritanya. nyarita bapak teh jenet-jenet ya bela. Terus Usia 22 mulai puncaknya. Itu benar sampai usia 24 gitu nikah.
Oh nikah. Oh yang pertama. Yang pertama nikah. Iya. Punya anak 2. Tuh lagi jodoh yang 2 ti bapak atau 2 buy one get one? 2 didi. Oh 2 di. Nikah, rumah tangga terlama, ngagaliung di. Ngagalian. Nu sabab bapak ngagalian teh awalnya faktor di naon tapi ka terjun teh kana lingkungan, pergaulan atau apa gitu. Kaji lingkungan, kedua nebeki edana teh nyaeta ku awewe. Awewe, oh ku awewe bapak. Kieu bapak ku awewe. Racun berarti nya awewe teh Pak. Itu sih. Oh, ente. Itu. Kan? Nyangan yang bisa disebut racun. Jadi bapak teh pas begitu leuwih jero kanu hal negatif teh kan awewe. Awewe sampai ka di batik gitu kan panangan. Eta teh sebelum nikah teh udah di batik atau sesudah nikah? Sudah nikah. Oh jadi Sudah. gini jeung awewe. Sesudah nikah pisah di batik. Jadi pisah heula teu pas babarengan. Mungkin karena keterbatasannya ilmu tentang nikah dari segi agama Islamnya. Terus emang pertama nama sih cek abi mah lain karena Allah, karena nafsunya. Karena nafsu. Jadi begitu nikah teh bukan kebahagiaan yang didapat, tapi lebih ke pasea. Ya. Terus jojorokan pasea teh padahal parek-hareupnya beungeutnya. Nah sih kudu apal tetangga kitu nya. Terus si istri teh cerai we nya. Ulah jerat deui mah peta mah cerai. Akhirnya bapak ngagaleong we. Ngagaleong. Leuwih edan. Ngagaleong sobian. Sampai-sampaikeun nya ini gitulah, bener gitu ngalawan ka kolot. Jadi di papatahan teh lainna berubah orang teh kalau di kebalik gitu. Kinegong. Sempat didinya fase yang hayang berubah teh kumaha sempat berpikir gitu jadinya. Sempat berpikir sampai suatu hari gitu. Diajak ke baturan, ayo ngaji sama teh hirup kitu wae. Eta teh ngajakna keur antum posisi mabok atau normal? Normal, masih normal. Tapi nya masih kene gitu. Itu normal teh nganya masih kene gitu. Diajak lah ke baturan. Ngaji. Ya masih kene ngalakukeun. Masih kene ngalakukeun. Nya ngaji ongko gitu nya. Ieu nu cek ajengan mah nya urang teh ibadah ongko tapi maksiat jalan gitu nya STMJ. Sampaikan ka gitu bertolak belakang gitu. Itu bener tuh yang mau diceritakan mah sedih sih ya kan ikut dicaritakeun bae we cerik ieu tuh Pak da aya cimataannya nya sok ingat dosa nya alhamdulillah ingat dosa mah ingat dosa berarti ingat mantan terus ini sampaikan diajak ngaji pertama mbak tak apal hijrah teh naon ya sampai diajak ngaji hayu nuturkeun milu sampai naon anu dibewarakeun ku ustad diterapkeun sehari-hari dicerna gitu ya alhamdulillah ya teteh bagus lah gitu abus hati-hatinya kadang asup kadang keluar gitu tapi nya sembari dilakonan nu maksiat-maksiatna gitu ente atuh dipicena tadi mulai orangan dosa dosa alhamdulillah itu ginya nya ku ayana nya ku diajakna ku rencangan yang ngajinya aya perubahan gitu. Alhamdulillah. Terus anu bikin bapak niatan hayang hijrah teh karena naon, terus aya sebab naon gitu sampai kabar pikir ini aing kudu merubah hidup kurang hijrah dari gelap menuju terang, dari balong menuju akuarium gitu. Niatan mah hiji yang lebih baik lah. Lebih baik. Terus anu sampai ka bapak selain baik itu kan aya menang hidayah kah, menang petunjuk kah, atau menang apakah sampai ka bapak benar-benar berniat
lillahi ta'ala untuk berhijrah dan berupaya istiqomah gitu. Hidayah, kurang hidayah. Nah, Di pertama diajak ngaji kan masih kena ngelakukan hal maksiat, masih kena ngelakukan hal maksiat. konteks maksiatnya dalam maboknya, mabok, ngobat gitulah, gelek. Ya, bukan itu patut lah. Anu hidayah paling gitunya, paling kurang, paling saya pribadi. Geus lah. Kurang teh benar-benar gitu. Nya segala dicobaan sampai kan kata sadar diri. Wah. Sadar diri nanti itu sadar we. Mabok teuing gitu. Tapi Sadar. sukna mabok deui. Disadar mabok deui kitu nya. Nya Pasti. sadar dirinya tapi mabok deui. Tersadar deui tadinya mulai bener-bener Merubah akhlak. nya yang bener-bener lebih baik lah orang teh nanaonan hijau teh dawa bulana ya kan gitu Nya bener. Leres lah harus aya pisan. bulana gitu jang naon oge gitu Nya bener. no aya micana duit Nya. itu sampaikeun kanya cek baturan nu ngajak ngaji teh dirinya ngejos Alhamdulillah. alhamdulillah sampai setiap hari ngaji gitu kan terus sampaikeun ustaz pernah ngabewarakeun mun urang yang nanaon teh nu tadi ku ogi di pembuka disebutkan nazar udah teboga naonnya pas pertama hijrah itu teboga naon motor teboga pegawaian teboga nah teboga naon itu kenal ustadznya ngajar sana naon mau di PKH yang ngajarkeun Tuliskeun we nya ku bapak. ada berat sana misalkan orang ngagaleong berat bakal leungit tapi bakal leungitan jadi cobaan alhamdulillah doa ke ijabahnya hiji-hiji Bener, Bapak mah salah satu Ya. paling cepat di ijabah doa ku Allah nya teu sih. Nya kan? Tapi Mungkin- Bapak mengingkarinya. dirinya mulai mengingkarinya agak leong kan hiji itu nazar yang boga motor ame bisa ngaji boga Boga bener. jol boga itu boga motor kedua Yang nikah. yang nikah boga pemajikan anu soleh jol alhamdulillah Bere kan? bere ka Allah solehah deh Amin. Nya emang bener ngan bapana masih tet-tet solehna nya. kita mesti termintet padahal istri mah gitu miwarang kebenaran Iya betul. tapi masih kagoda we ku setan Iya. masih kagoda wae ku setan nya alhamdulillah bisa balik dari gitu yang bisa balik di jalan nu bener gitu ente Gagal yang di nya jangan galeong deui insyaallah itu minta doa we ti rekan-rekan semua nu nonton selama aya di dieu gitu nya supaya istiqomah ya, amin amin bener Mas. semoga pelajaran hidup Hmm. dialaminya cukup sakit itulah tentang kagorenganna gitu jadi enak kaharepna lebih baik dan lebih baik. Jadi yang ayat ini depa itu ayat di surat Al-Jumar kalau di podi ayatnya sebenarnya. Nah, Allah mah jadi menyeru umat-umat natenya hamba-hamba umat hamba-hamba nate minta kasar mana tukang mabok mana tukang maksiat mana tukang jinah gitu. Untuk itu Allah mah Maha Pengasih Maha Penyayang lembut gitunya. Tinggal di surat Al-Jumar ayat 5 nya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang itu. Nyata sih. Allah mah kan minang jika orang baheula lah nggak sholat, maksiat deui, sholat maksiat deui. Mungkin karena emang kurang pemahaman ilmu agamanya, jadi ngabangkieun deui gitu. Tah ku surat Al-Jumar ieu keren. Allah menyeru hamba-hamba teh, hamba-hambaku gitu yang melampaui batas. Untuk hai maneh tukang jinah teu kasar, lembutnya nya lembut. Karena Allah mah pengasih penyayang, itu Rahman Rahim ya gitu. Nah, jadi bapak mah begitu mabok tepar, terus punya pemikirannya yang mau terus nakieu wae gitu. Orang harus punya kehidupan yang lebih baik dan layak untuk aku jalani gitu nyapanya. Akhirnya dengan ajar gitu. dengan ajarnya
dipikir-pikir soalnya itu kan cuma sementara. Iyalah, paling genep 10. 70 tahun. Ya, genep 10 mentas teh bonus. Ya kan? Nabi kan genep 3. Ya kan sih Nabi kan 63. Ya gitulah, jadi bapak mah hijrah teh ku karena sumpah kehidupan itu kene gitunya. Tidak ada perubahan dalam diri, hanya menyusahkan orang tua, bahkan berani membentak. Bahkan orang tua sampai menangis juga melihat perilaku yang tidak baik terhadap anaknya tuh sih. Karena anak durhaka teh orang lain ningali batur orang sorangan gitunya durhaka ka kolot teh gitu. Karena seorang ibu kata ajengan mah seorang 10 anak satu orang ibu belum tentu bisa mengurus 10 anak. Lain seorang ibu bisa mengurus 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurus satu orang ibu. Lolobana doraka komo geus dunia digenggam wah. Sangana teh hirup teh abadi teh kekal ngeureum mautnya duit mah dibawa loba teh. Nya bawa. Kan dipertanyakeun bray nya, duit teh menang di mana, jang naon, pake naon, baju urang mau dipake dihisab oge gitu kan. Cuman pemahaman ilmu dan keingintahuan umat Islam ayeuna mah rendah. Makanya muslim banyak terpecah belah. Terus kita teh kan ada 4 mazhab di Indonesia tuh. Jadi 4 mazhab itu cuma pilihan bukan keyakinan gitu. Jadi anjing situ mah ieu situ ieu tong tahlil, tong muludan naon gitu padahal salah satu mengingatkan gitunya. Terus isina oge doa dan mendoakan gitunya. Cuman ya itu emang enggak tahulah itu pemikiran mereka entah sampai kapan bakal seperti itu gitu. Jadi dengan kita membuat video ini semoga mereka menonton bahwa Nabi kita juga nya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nih rahmatan lil alamin ya bener tuh sih agama kebaikannya. Tapi nah umat-umat akhir zaman mah mengerikan ya kan. Ya semoga lah mereka diampuni dosa, mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah ya. Amin. Semoga Bapak juga istiqomah. Amin. Terus tips Bapak tak menanggapi tanggapan baik dan buruk dari pihak eksternal atau boleh dibilang sahabat, saudara atau teman setongkrongan, perbedaan yang sejatinya banyak sebelum hijrah dan setelah hijrah, dan dari pihak istri orang tua tanggapan yang terlontar dari mereka teh apa. Jadi bapak teh ya geus hijrah cik babaturan teh ka bapak teh kumaha masih mengolok mensupport atau kumaha tanggapan teh sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Pas pertama hijrah banyaknya dan sebelum hijrah mah kan gitunya kehidupanna. Sebelum hijrah sudah hijrah aya teman deket baheula sepanang keringan lah frekuensi sempat mengolok paling Islam agamana tah kitu di urang teh sempat mengolok palingnya sana samingguan digituan teh palingnya sabulaneun tapaleun ya. Nah emang kebuktian gitu omongan manehana sempat bener ya bapak galeong heula kan gitu. Tapi itu sabulan teuing nya ulah sabulan teh nya bisa dihitung-hitungan hari lah karena di otak teh masih ada pemikiran anu ararane. Jadi ngegalieun deui gitu. Terus kalau pendapat di istri, di orang tua baik. Kumaha ningali perubahan dinu sebelum hijrah. Pas sebelum hijrah sih tanggapan seorang orang tua, kakak dan saudara kumaha? Tanggapannya dalam segi pembicaraan gitu. Tanggapannya kalau misalkan diomongkan gitu nya kulancek yang orang tua gitu. Tanggapannya teh mana itu gitu teh. Saat can hijrah kayak geus hijrah, saat can hijrah ngomongna kumaha? Saat can hijrah pas udah manya terus keluar sepatah dua kata keluar paling mana hirup rek kitu wae. Oh gitu wae. Terus kepanjanganna naon? Panjanganna kumaha maneh we? Hirup-hirup maneh. Gitu siapa tuh urusan sampai kowe kayak karasa ku. Jadi beki aing we gitu. Oh beki geok gitu. Begitu pas tek hijrah. Pas hijrah Beda. kumaha cenah pas ngomongna orang tua
orang tua teh nya alhamdulillah bersyukur gitu. Iya. Kita kayak mamanya kolotnya kayak mama kayak bapak kita mana kayak gitu semua ulah balik peting tapi itu bener gitu tapi emang kan balik peting mana teh nya bener gitu balik ngaji lah bener tanggapannya subhanallah alhamdulillah Jadi lebih ke positif lah gitu. positif terus tanggapan Istri nu kemana ini nu kedua? sudah hijrah kan? Sesudah hijrah. Yang kedua. Alhamdulillah sesudah hijrah dapat yang soleha. Wah, kerennya subhanallahnya. Soleha bisa. Karena orang-orang baik akan menikah dengan orang-orang baik. Ya, nyata sih. Ya. Akhirnya Bapak diijabah ke Allah. Alhamdulillah dijabah. Singkat dehnya Bapak mah. 2 minggu tuh. Dan langsung kan taruh beberapa hari lah mungkinnya taruh tuh. Taruh, iya. Ya. Bahan doang. Dengan uhti high quality Bapak jadi subhanallah bener tuh sih. Ya. Da urang sabong-bong na urang yang menang soleha. Ya, tuh. Nu taat ka salaki, apa kewajiban jadi seorang istri kumaha nya. Terus kewajiban seorang suami kumaha nya kan? Akhirnya Bapak itu elahnya. Ya, dan nyempot deui gitu. Kan sempat ngagalian kan, terus pertama nikah teh sempat bener deui gitu nya. Bukan berarti bener terjun di dunia nu kali itu nya. Maksudnya nya males, bosan, sedangkan di Ustaz sifat malas itu sifat binatang. Nya jeung setan Kan. Jadinya mulai ke motivasi dari lah yang pribadi. Yang lebih baik Introspeksi ya. Tiap hari introspeksi, tiap hari orang kesalahan orang di nunawan perilaku, ucapan. Ya. Terus we introspeksi. Alhamdulillah. Sampai itu ke suatu hari, suatu waktu gitu. Saya tuh tengah ngaji, padahal apa jadwal ngajinya. Tapi si datang sifat malas teh, istri mah ngingetan ngaji suatu ngaji ya. Yang bapaknya kesetanan gitu. Orang capek kan dia barang senari jadi asal lulus gitu. Poek kene Padahal tos dugi gitu. Bewala teh tos dugi tapi masih kene. Heeh. Da istri mah bener soleha gitu. Terus wae. Kan bapak nawe. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah jangan lupa bersyukur. Ya. Kita doakan bersama-sama semoga beliau dan saya tetap istiqomah berusaha terus memperbaiki diri tiap hari, tiap langkah, tiap perjalanan hanya lillahi ta'ala ya. Ya Pak ya. Oke, semoga Bapak istiqomah ulang dan tetnya banyak. Doakan ya Bapak. Ya, selalu kita mah kan setiap doa juga saling mendoakan muslimin wal mukminatnya. Cuman orang-orang kerjinah maksud oge kurang mah didoakeun muslimin wal mukminat al aya imin wan amat. Ya, orang pas kene belajar jadi orang ge banyak hal anu belum kurang kacerna gitu. Nah, jadi setelah menetapkan berhijrah, pastinya hal yang akan dihindari bahkan dijauhi justru terus menghampiri diri kita. Nah, cara yang kamu lakukan untuk melewati itu, ambil contohlah malas, putus asa, marah, menjadi lemah dalam mencari ilmu agama. Boleh tidak berbagi tips gitunya Bapak teh cara menghadapi situasi tersebut ngarah di roh abi. Non di roh abi teh semangat lah. Yang abi pribadi khususnya umum anu nonton, yang khususnya yang Bapak sendiri. Kan Bapak ngajian video ini sadar kan? Ada kan mabok. Kayak yang di cik Pak kumaha tips nate cara ya malas itu ya teh. Tipsnya kanggo pribadi kan males ya. Tipsnya mah kudu dilawan. Nya emang. Amun teh dilawan ya urangna eleh. Terus saya bapak-bapak teh, bapak ketika lain bapak. Ayo bapak ketika malasna karena hal-hal naon sih? Hiji karena capek. Terus malas saya teh. Jadi waktu tiba yang kebaikan itu kalau sare justru Rasul iya dipotong kobi. Justru Rasul mah ketika rehat dalam bekerja teh dengan sholat istirahat teh. Ayo urang mah sare malas kan sholat. Yang aduh bapak salah bapak hidup salah.
Terus Baru dilawan. nah, terus melawan ke apa? Melawan kemalasan, kebingungan, putus asa dengan cara dilawan. Terus hanya bukan ngomong lawan, tapi dengan menggerakkan langkah dan mendoa, ya Allah gerakkan hati dan langkah kaki ini menuju apa yang engkau hendaki gitu kan. Itu mungkin Itu lawan itu juga lagu wae lawan. Wah, kan? satu kata lawan. Terus kumapa Pak pas putus asa teh karena naon? Biasana mun putus asa mah doa nu tadi ijabah wae biasana. Atau putus asa teh biasana mun orang menginginkan sesuatu tapi tidak terpenuhi, biasanya jadi putus asa, males deui ibadah, males deui salat, males deui ibadah hal-hal lainna. Tah eta teh Bapak kumaha cara ngalawan bener-bener ya selain lawan gitu. Aya teh trik dan tips nanti untuk soleh dan soleh people di luar sana. Triks nama beristighfar. Astagfirullahaladzim. Lobakan istighfar, lobakan ingat ka Allah, selawat lah. Nya tips buat khusus nabi pribadi nya istighfar. Kata sih segitu tipsnya. Penting. Tapi ketika Bapak ijabahna didoa ku Allah, Bapak bersyukur tuh atau kufur? Doanya dijawab. Ya kan Bapak langsung motor yang istri nusoleha. Bersyukur. Kumaha cara bersyukur teh? Cara bersyukurnya yang mengucapkan alhamdulillah, terus melakukan perintahnya, menjauhi larangannya gitu kan. Kata sih Makin giat tuh perasaan Bapak atau makin tentet? awal-awal makin giat, habis Hmm. datang gitu kan, mau di ijabah semoga gitu. Makin giat tapi godaan atau cobaan teh terus datang. Jadi kalau orang teh jadi malas. Ya kan karena orang mah anggap ketika kita makin mantap beribadah dan akan menjadi orang beriman teh, jika tangkal kan makin gede oge anginna. Terus apa yang kita lakukan sebelum berhijrah dalam segi maksiat, minum, hal-hal negatif selalu didatangkan. Kebanyakan kita teh nya ngagaleong karena terkuat lah orang aja yang nyobaan deui minum, yang nyobaan deui hal-hal negatif itu kan. Jadi mengantisipasi dan membentengi diri eta teh mendatang gejolak eta teh selain lawan atau naon lah kumaha sih Pak aya ngaleos ke mun babaturan atau kumaha gitu. Contohnya minum, Menginum. misalkan diajak kebaturan minum ya ngaleos ini Iya Kitty. Bapak teh ke Kitty. Terus ngaleos ini gitu jadi wae kan jadi pusuhan orang kebaturan pada orang kudu terjun di dunia eta. mending dipusuhan ku babaturan Ya, mending dipusuhan ku Allah. Iya kan? Pesan buat kebaturan pada soalnya geus ngalaman ini surat naonnya kamari teh surat as-sajadah gitu. 222. Banyak disebutkan ya. Ya, 222. Cik Bapak kurang sehari. Awas Kamu bisa ruas. Surat 32 222 nya. Oh iya. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar tuh. Jadi tong sangka orang lipuk kieu teh lain nanti namanya teh lain cobaan tapi bawa-bawa eta teh azab dunia. Cik ku Allah diberi azab eta teh berpikir tuh. Terus berganti perilaku akhlak tuh, makin taat ibadah tuh. Amun kitu wae mah pas akhir kiamat teh ieu mah ditalapung kan alak. Ngeri di kulub tah Bapak. Jadi kolang kaling. Terus ayat keduana, dan siapakah yang lebih jolim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling dirinya, sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Tuh, Bapak begitu diijabah, motor yang istri ngagaleong, Bapak berpaling, dosa oge etan, tak Bapak tingali. Dan siapakah yang lebih jolim daripada orang-orang yang diperingatkan? Bapak pasti jangan diperingatkan kan?
Nah tuh berpaling ngeri dosana ajak oge wah mengerikan nih bapak di kulub nawi kieu. Mengerikan bapak. Ya alhamdulillah gitu. Ku suratna eta gitu nya. Terus dugi kan? Nya tuh. Terus duginya alhamdulillah ini orang teh kudu balik deui. Kudu balik deui misalnya orang berpaling ya eta azab. Ya. Ya makanya jadi Allah mah menyeru hamba-hambana teu kasar, teu poporongos, teu popolotot. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas kan? Tapi orang-orangnya begitu kurang disampaikan teh bau kababaturan sahabat atau dulur teh. Lah ini karek gesak itu geus wani mematahan. Padahal kan sarua Islam terus nu dibikin oge kurang kebaikan ya. Apa yang aku dapat, ilmu apa yang aku dapat aku sampaikan walau sedikitnya kan. Sampaikanlah walau satu ayat gitunya. Tapi nya karena emang hatina tidak ditanamkan nilai-nilai agama khususnya Islamnya di Al-Qur'an teh. Jadinya jerona teh gejolak we, hawa nafsu dunia we. Urang untuk gawe moal dahar, urang untuk kitu-kitu urang mau menang duit. Padahal Allah mesti mere kan di Al-Qur'an oge gitu kan. Allah pasti mere rezeki gitu. Jadi neangan rezeki mah lain orang patokana duit dunia tapi lebih ke mencari karunia Ibadah. Ibadah. Karena mun misalnya orang teu menang duit, amun orang beriman mah alhamdulillah masih bersyukur. Mungkin Allah belum memberi rezeki saya hari ini, tapi di kemudian hari Allah bisa memberi kan. Allah mere rezekina aya anu teu disangka-sangka, terus Allah merena di sisi ti kanan nya kan tiarep di tukang gitu. Tak terduga bener sih. Tapi urangna kadang anu tidak bersyukur, kadang anu beunghar tidak bersyukur, anu miskin kupur gitu. Gitu kan. Karena untuk soleh dan soleh people di luar sana semoga kisahnya Bapak Rohman ini menjadi motivasi untuk saya pribadi untuk belajar lebih baik tentang agama Islam karena saya rasa di akhir zaman ini emang khususnya Indonesia lagi terpecah belah umat muslim teh karena dalam segi pemahamannya atau mungkin kurang kadar ilmu agamanya jadi dalam segi berbicara melantur terus banyaknya berpaling. Jadi ya Allah seringkali dalam Al-Quran menyampaikan apa ya peringatan, cuman kitanya yang selalu terlena akan dunia, padahal kan sifatnya dunia itu sementara, tapi nikmat yang benar-benar nggak akan habis tuh surga, benar sih. Kita cuman milih sih, kalian mau dipaksa ke surga atau sukarela ke neraka, gitu kan? Kalau saya sih lebih suka dipaksa ke surga daripada sukarela ke neraka. Mengerikannya tuh sih. Karena banyaklah orang-orang di luar sana kita bicarakan. Makanya saya lebih untuk mereka itu dakwahnya dengan perilaku lah gitu. Dan media sosial ini saya bikin emang untuk memotivasi orang-orang khususnya diri saya biar mereka berpikir bahwa Allah itu selalu ada, cuman kitanya yang tidak selalu ada untuk Allah, karena Allah mah terbutuh kita yang butuh Allah gitu. Tergantung keimanan dan kepercayaan kita. Tapi percuma kalau misalnya kalian umat muslim tapi pekerjaannya yang gitu-gitu aja gitu. Bukannya kita sowan lah, tapi orang kita sama-sama berhijrah, belajar agama bareng-bareng lah gitu loh. Nah terus Kang Roman, tanggapan istri ketika Anda malas gimana? Baut? Tadi pasihan ya kita. Di pasihan mah di pasihan. Pasihan wae. Walaupun keadaan baut tapi dari pasihan wae datang kan bener kebutuhan. Kebutuhan yang ibadah, Bro. Ngabunuh Yahudi teh 90 gitu. 1000 puluhan. Puluhan ya. Ya di pasihan mah di pasihan. Kok masalah itu mah pasti di pasihan. Tapi tanggapannya baut. Lah. Mengurang males teh gitu. Nya dambung atuh nuturkeun salakit di nerakaeuna mah. Nya. Ya. Tapi Bapak bakal berupaya istiqomah itu ke depan pasti terus dugi soalnya. Kade Bapak sadar ulah berpaling. Sadar. Ya. Karena emang ayeuna ngomong kieu bisa ngolemar. Masalah moal
Abi oge ieu bikin video YouTube ieu teh Soleh People TV teh karena emang buat cerminan pribadi abi nya. Ngara urang teh mun suatu saat gua ngagoleang teh urang kudu sadar bahwa urang non senang udah bikin video memotivasi banyak orang untuk berhijrah. Tapi urang sorangan ngagaleong. Ya dengan omongan saya akhirnya dengan ucapan yang udah disampaikan khususnya jangan ngaguar diri pribadi yang lebih giat deh lah jangan sama malasna kudu istiqomah emang kudu Ya harus lain kudu emang kewajiban. Makanya kan di oke ku Nabi mencari ilmu bahkan sampai mati gitu. Ya minta doanya lagi. Ya amin, kita doakan ya saya dan beliau. Jadi beliau ngobrol di sini sadar. Jadi suatu saat beliau entet kita lihat aja. Carek lagi. Nah ini carek nyadar, bapak mah sok nyareknya kasar, abi bukan kasar sih lebih ke keras gitu. Nyareknya nyarek lembut Iya. Jika Allah, hai hamba-hambaku. Mun abi mah lain Allah jadi kasar we. Nyarek mana kemana wae gitu. Jadi pernahnya dia teh diajak ke mananya pas pengajian kemana, iya siap ikut, kita teh ngedagoan nih. Pas ditanya, kayak can mandi aja, pasti selalu alasan teh mandi belum mandi. Ini ceng sih lo alasan, jadi parah ini dia mah bener parah banyak lah ngaleos teh parah banget. Jadi untuk kalian janganlah seperti itu, oke? Nah jadi untuk kalian, bapak punya IG? Ada. Apa bapak IG-nya? IG-na Uman Aluna 1725. Jangan lupa di follow Uman Aluna 1725. Uman Aluna. ente pakai underscore? Ente pakai dot? Oke. Di- Uman Aluna 1725. Saya Gio Pandi Gipanka, boleh di follow. Siapa tahu bisa sharing, ya kan? Nah ini saya punya satu ayat juga. Surat An-Nisa, surat 4 An-Nisa ayat 100. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Amin. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang tuh. Tante, Jadi gini kan bapak. hijrah bapak ya karek hijrah isuk nanti mun karek sahadat mah ya sahadat telah isuk bapak maut atau pentingna surga bapak. Yuk sok bapak sahadat langsung bunuh diri. Henteu eta mah. Neraka eta mah bapak. Ya eta neraka. Nah jadi Allah seringkali dalam firman-Nya di Al-Qur'an-nya, tapi saya nggak terlalu banyak belum banyak belajar memahaminya, tapi sedikit-sedikit paham gitu dan saya sampaikan di sini. Kalau membaca ininya belum masih terbata-bata, jujurnya bisa kayaknya banyak, tapi masih terbata-bata. Oke, nya Bapak. Mohon Bapak. Terus Bapak, perilaku Bapak terhadap seorang istri kumaha? Perilaku sehari-hari Nya ada perilaku. ada Kan Bapak teh imam. ya. Nya Perilaku namanya kudu harmonis gitu. Anjir, Berkata lemah lembut anjir. Ya. Terus nanti terusnya ngajarkan kebenaran bener. terus nyampaikan waktunya salat ya. Iya. Ya pokoknya mah istimewa lah dimuliakan gitu walaupun ya ngaca diri seorangnya yang benar tapi berusaha yang benar Iya, terus lah. omat ya istimewa dibentak Nya ulah tuh kamu main dengan ulah mending main pingpong. wangi ya kan Iya main pingpong mau nyolong nih wae. ya pingbong wangi Nih wae. Jadi pohon deui setan langsung. Jadi namanya lain kagoda poho setan deui hinggap sakedeung. kumat Jadinya alhamdulillah gitu sesudah berhijrah kita bisa memperbaiki diri dari gelap menuju terang cahaya.
nurun ala nurin, bener sih, cahaya di atas cahaya, berupaya kan. Terus naon deui nya urang teh loba saya bisa teh tapi asap poho. Jadinya saya mah mengajak kalian soleh dan soleh people di luar sana untuk yang ingin ikut bergabung di tarbiyah kita di setiap hari Selasa rutinan jam 8.30 malam sampai selesai. Terus tiap hari Senin di Ujung Berung ada juga kajiannya tiap hari Senin. Senin pertama, Senin kedua, ketiga sampai Senin keempat ada 4 ustadz. Ada Ustadz Epi juga di situ, ada Ustadz Yusuf Baharudin LCMA, terus ada Ustadz Sinyo Hendrik dan ada Ustadz Ceng Idris. Jadi di situ kalian bakal mendapatkan ilmu-ilmu dari 4 ustadz tersebut. Untuk kalian, ayo kita berhijrah, perbaiki diri lebih baik, sayangi keluarga, orang tua, yang punya istri-istri, yang punya pacar cepat nikah. Terus namanya gimana juga memotivasi orang sorangan. Jadi nanti ada di deskripsi bawah jadwal tarbiyah tiap rutinan hari Selasa sama hari Senin. Nanti ayo gabung lah, jadi kita sedikit-sedikit memperbaiki diri dan mengenalkan agama dengan cara begini. Karena sahabat-sahabat saya yang berhijrah itu dulunya emang dari gelap lah. Alhamdulillah Allah beri petunjuk dan Allah beri hidayah, akhirnya mereka berhijrah. Seperti dulu Umar yang ingin membunuh Nabi, tapi ketika dibacakan surat Toha oleh adiknya, alhamdulillah beliau menjadi singanya Allah. Alhamdulillah, jadi beliau salah satu khalifah, ya kan, khalifah Abu Bakar sama Umar bin Khattab. Semoga kita salah satunya ya. Amin. Bapak adik jadi saha Bapak? Hayong mah jadi Ali bin Abi Thalib. Oh, amin. Abi mah yang jadi abi anu lebih baik. Maksudnya itu tuh non? Iya. Contoh Contoh teladan. Contoh teladan. Ya, contoh teladan kan Nabi kan lemah lembut, rahmatan lil alamin. Tah anu berbedana sahabat Abu Bakar naon sih namana teh adil. Terus amun Umar bin Khattab keras gitu. Terus amun Ali bin Abi Thalib dia lebih pintar tentang keilmuan. Terus amun anu dagang teh sahanya pode ya abi. Pokoknya banyaklah sahabat Nabi dengan karakter-karakternya yang baik dan dengan perbedaan yang menjadi persatuan, jadi singa-singanya Allah. Nah, semoga kita juga jadi singa-singa Allah, tuh jadi singa gak tuh ucing tapi nu galak ulah nu meok-meok. Jadi ya alhamdulillah lah, semoga Allah selalu merahmati kita dan soleha people di luar sana, soleh dan soleha people. Semoga yang belum berhijrah berupayakan diri untuk berhijrah menjadi dari gelap menuju terang, ila julumati ila nur, ya kan, dari dari keburukan menjadi kebaikan lah gitu, ya kan, gitu. Minal julumati ila nur gitu kan. Jadi dari gelap menuju terang. Iya, menuju gelap. Jadi nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Iya, harap kita cicing tuh dia. Tendek cicing. Ini karari harap kita unggul tehat nama. Sehat. Jadi emang Rasul juga begitu menikah emang harus dianjurkannya romantis. Lain rokok makan gratis, tapi lebih ke ada perilaku setelah menikah teh emang harus lemah lembut, manis. Pokoknya jika gula Jawa. Oke, nah ini untuk pertanyaan terakhir, ada sepatah dua kata tidak Bapak untuk memotivasi soleh people dan soleh people di luar sana? Motivasi khususnya buat pribadi lah. Ya, buat umum, buat saya pribadinya. Buat umum juga. Ya, amin. Terus nama tong sieun berhijrah, da berhijrah teh baiknya Baik banget dong. yang diri orang masing-masing gitu. Terus
Cuma ya, Islam itu indah itu, tidak ada perbedaan lah. Ya, jangan takut berhijrah. Buat yang di luar sana belum berhijrah, ayo orang berhijrah bareng, orang ngaji bebarengan. Ya hasilnya bakal kerasa. Ya sebelum dan sesudah hijrah lebih nyaman, lebih tenang lah. Ya, lebih tenang. Jadi bermalas-malasan teh nya bukan saya itu nama gitu ya. Ya kan? Amin. Karena berputus asa entah baik di mata Allah mah. Sekali Bisa lagi disebut- jadi bisa disebut non kamar musyriknya. musyrik, fasik, kafir, banyak lah. Jadi banyak lah ya Islam nu kudu diislamkeun deui teh. Bahkan saya di berbagai masjid di dalamnya selalu banyak konflik. Kenapa sesama umat muslim ya kurangnya pengetahui dan pendalaman ilmu tentang agama. Jadi di dalam masjid itu bukannya makmur tapi sebaliknya gitu ya. Mengerikanlah, semoga mereka semua Allah ampuni dosa-dosanya dan selalu dirahmati hidupnya, dan semoga kedepannya lebih baik gitu loh. Oke, untuk solehan dan soleha people di luar sana, semoga video sahabat saya ini menjadi motivasi khususnya buat saya, umumnya buat kalian di sana, dan khususan juga buat pribadinya dia, agar dia lebih memperbaiki diri dengan sadar bikin video ini, dan untuk kedepannya berubah menjadi baik, lebih baik, bahkan meningkat dari perilaku dan adab. Amin. Dan makin Allah berkahi hidupnya, rahmati hidupnya, dilimpahkan rezeki yang barokah juga, dan selamat dunia dan akhirat. Dan untuk soleha dan soleha people di luar sana, jika ingin ikut tarbiyah dengan kita tiap hari Selasa jam 20.30 di Masjid Al-Uqwa di Cibiru, Bandung, dan Ujung Berung Bandung setiap hari Senin jam 8 pada Isya. Jadi kalau tahsinnya juga ada, tahsin ada tiap hari Rabu dan hari Kamis. Kalau ingin bergabung memperbaiki perilaku dan adab, tiap hari Selasa dan Senin Selasa. Kalau misalnya ingin memperbaiki bacaan Al-Quran yang kita lupa dulu waktu kapan kita belajar, nah di hari Rabu dan Kamis kita bisa belajar kembali membaca Al-Quran agar kita lebih baik dalam menjalani hidup. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan beliau, umumnya untuk kalian di luar sana yang menonton. Berhijrahlah sebelum mati mendatangi kita. Oke? Soleh dan soleha people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.